Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas soal Loop Network. Ini di request dari Bang Ari dari em, komen kita ya di komen YouTube. Itu minta dibahas untuk Loop seperti apa prospeknya. Kalau saya sendiri udah lihat sedikit, ini Loop Network hari ini ada di posisi 3.300 di CMC. Ini ya cukup banyak yang watchlist ya, 13 ribuan orang, dan harganya sekarang ada di kisaran 500 rupiah teman-teman. Em, Masih belum dilengkapi untuk peredaran supply-nya. Ini di CMC datanya masih banyak yang kosong. Mungkin kedepannya bakalan diimprove lagi. Kalau kita lihat dari segi volume perdagangan itu sekitar 2 miliar saja, 2,5 miliar, dan juga udah mengalami fase penurunan teman-teman. Ini dari informasinya, ini adalah sebuah digital currency framework yang mensupport smart contract tanpa adaptability dan juga security impediment of freer network like Ethereum. Jadi ini adalah proyek yang ya adanya smart contract, dan dari informasi yang lain juga ini menyebutkan em, tanpa batasan scalability dan juga privacy. Dan juga ini seperti sistem Ethereum teman-teman. Terus kalau dari seperti Ethereum yang juga berpartisipasi atau pengembangnya itu memasukkan yang namanya virtual machine di dalamnya, sehingga ini bisa menyebabkan Loop Network ini cukup bisa di scale up ya, bisa dikembangkan lagi lebih besar lagi. Fitur-fiturnya itu di ekosistemnya dia punya DeFi ekosistem, decentralized finance berarti layanan keuangan yang desentral, kemudian ada smart contract, kita bisa transferan data dengan teknologi blockchain di dalamnya yang ada smart contractnya juga, dan juga programmable money. Ini terlihat seperti ya sesuatu yang biasa sih yang ada di cryptocurrency. Terus kalau dari roadmapnya, fase 1 dia testnet, kemudian block explorer testnet, listing di gini ya, di centralized exchange, kemudian oke. Ini project masih adopsinya masih cukup baru teman-teman, dan belakangan di bulan Februari dan Maret ini cukup booming dari segi aktivitas followers. Mereka punya Instagram dan juga Twitter. Sorry, bukan Instagram, Telegram. Telegram dan juga Twitter makin rame ya komunitasnya. Terus ini ada pertumbuhan juga dari Twitter, mereka ada agak sedikit turun, dan juga dari Telegram juga sedikit turun. Kalau kita lihat informasi lebih lanjut di Twitter mereka, itu mereka ada bagi-bagi airdrop juga. Ini ada bagi airdrop, dan mungkin ada teman-teman yang ikutan teman-teman airdrop program. Jadi kalau mau ikutan, ini ada formnya, teman-teman bisa dapetin di Twitter mereka. Ya ini ada program cukup banyak sih program airdropnya, sehingga mungkin yang follow juga adalah pencari-pencari airdrop. Itu mungkin yang bisa kita share untuk sementara. Aku sendiri belum dapat website resminya dari Loop Network, teman-teman. Jadi ini project masih baru banget. Mungkin harus kita lihat atau investigasi ke depannya seperti apa. Terus holder mereka itu paling banyak ada di Maxi Global sekitar 9,9%, hampir 10% ya. Sisanya ada 9,6% ini sudah di burn masuk ke dead wallet. Kemudian di PancakeSwap juga mungkin mereka ada yang staking di sana atau simpan di Trust Wallet, itu sekitar 3,7, dan sisanya ini wallet-wallet pribadi teman-teman. Oke, apakah ini menarik? Menurut saya kita perlu melihat ke depannya seperti apa ya untuk progres. Silahkan teman-teman untuk follow aja Twitternya. Karena kalau dari informasi yang kita dapatin saat ini masih sangat-sangat terbatas. Terbatas buat bilang ini project bagus atau enggak. Jadi datanya masih cukup kecil kalau menurut saya. Project ini udah di listing di Maxi dari Oktober 2022, dan sementara progres pergerakannya cukup baik. Hanya saja di sini saya mau concern teman-teman. Satu, teman-teman yang harus perhatikan adalah volume yang sangat kecil di Loop Network dengan smart money yang sangat tinggi. Ini seringkali
kita sebut sebagai manipulasi yang ada di market. Jadi kalau teman-teman melihat harga saat ini loop itu naik, itu bukan karena adopsi dari banyak kalangan, tapi lebih kepada adopsi dari para whales. Jadi whales saat ini lagi mengontrol penuh harga dari loop. Ya, dilihat dari volume perdagangan yang cukup kecil dan juga smart money yang sangat besar. Jadi waspada kalau teman-teman ada trade di koin ini, karena mungkin dalam jangka waktu pendek ini masih tergolong dimanipulasi buat oleh market ya. Sementara Maxi, em, terus ada PancakeSwap, Bitmart, IndoX, ya ada beberapa exchange lah yang bisa memperdagangkan dan memang paling banyak itu di PancakeSwap dan juga di Maxi. Dan melihat volume perdagangan yang agak kecil seperti ini ya teman-teman harus waspadai sih sementara waktu. Terus kalau kita cek di time frame 4 jam, pergerakan daripada loop ini cukup stabil, naik dan turunnya cukup stabil, dan kalau menurut saya volumenya rendah ya. Volumenya rendah, jadi stabilnya pun itu volatile kayak gitu. Jadi kalau teman-teman FOMO, menurut saya sih nggak perlu FOMO. Di project yang loop ini ya kita santai-santai aja sih kalau saya melihat, sementara progresnya masih cenderung mungkin bakalan stabil atau sideways dalam jangka waktu pendek. Ya bagus atau enggak ya kembali lagi ke teman-teman seperti apa. Kalau dari saya gitu aja buat loop. Semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andri, makasih.